Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali ya di pelajaran PPKN, khususnya kelas 11. Semoga kita semua masih tetap diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan memasuki bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Adapun kompetensi dasar di bab 2 ini adalah mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD 1945. Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD 1945. Sementara tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Memahami makna demokrasi, 2. Memahami klasifikasi demokrasi, dan yang ketiga adalah memahami prinsip-prinsip demokrasi. Nah, coba perhatikan gambar. Di situ ada gambar bermusyawarah, gambar kegiatan pemilihan umum, pemilih OSIS, dan gambar semua ini adalah merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Makna demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, di mana demos artinya rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Sedangkan kalau menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Apa contohnya? Kita lihat atau kita ingat ya, turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Itu adalah bukti nyata bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Oke, pembahasan berikutnya adalah klasifikasi demokrasi. Di sini artinya demokrasi itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan titik pusat perhatian ya. Yang kedua, berdasarkan ideologi, dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran aspirasi rakyat. Berdasarkan titik pusat perhatian, demokrasi itu terbagi lagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, demokrasi formal. Apa itu demokrasi formal? Yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa ada upaya untuk menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua adalah demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik itu tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Sedangkan berdasarkan ideologi, demokrasi itu dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau liberal, yaitu demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua adalah demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunis. Demokrasi rakyat ini mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Dan pembahasan berikutnya adalah berdasarkan proses penyaluran aspirasi ataupun kehendak rakyat. Di sini demokrasi dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, demokrasi langsung,
Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung. Apa itu demokrasi langsung? Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam mengambil setiap keputusan ataupun kebijakan umum. Seperti apa? Pemilihan umum. Di mana kita tahu pemilu itu asasnya adalah luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ya. Luber dan jurdil. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung, di mana demokrasi ini dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, yang akan kita bahas terakhir pada pertemuan kali ini adalah prinsip-prinsip demokrasi. Apa saja prinsipnya? Kita bisa lihat di situ, ya. Yang pertama, menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. Yang kedua, menjamin terlaksananya perubahan secara damai. Dan yang ketiga, mengadakan pergantian pemimpin secara teratur. Nah, artinya di dalam demokrasi ini, karena setiap rakyat mempunyai kekuasaan yang sama, maka apapun permasalahan yang ada itu harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah atau dengan jalan damai atau juga dengan negosiasi. Oke ya. Untuk hari ini saya rasa cukup sekian. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker bila hendak keluar rumah. Ya, makan makanan yang bergizi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.